Yang siap lambaikan tangannya. Ayo shalom, ketemu lagi. Sudah 1 minggu ya, kita nggak ketemu ya di ini C126. Ya hari ini kita kosongkan semua hati kita yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Ya kita buka hati lebar-lebar, pikiran kita lebar-lebar. Kita siap untuk menyambut sukacita Tuhan. Kita siap untuk menyambut berkat damai sejahtera Tuhan pada hari ini. Karena itu mari kita mulai dengan kita memuji Tuhan. Semangat! Semangat semuanya! Ayo nyanyi sama-sama ya. Nyanyinya harus semangat, nyanyinya nggak boleh loyo. Kalau loyo nanti Tuhan nggak mau mendengar. Yuk. Oke.
berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas, jiwa bebas terlepas, kuasa mantra terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus berwafat. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Amin. Saat ini kita masuk dalam penyembahan. Serahkan segala kepikiran kita, serahkan segala hati kita, serahkan segala kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk menyambut apa yang akan Tuhan sampaikan. Siapkan untuk menyambut kehadiran Tuhan nyata di sini. Sungguh-sungguh kita ambil waktu. Saat ini kita datang dengan kehausan, kita datang dengan penuh kerinduan. Ya Tuhan, ini hati kita Tuhan, ini pribadi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap hati kami saat ini. Jamah setiap pikiran kami Tuhan, jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang masih memerlukan bimbingan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, lawatan-Mu membentuk hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Saat ini hadirat-Mu benar-benar Tuhan menutup bungkus setiap kami. Hadirat-Mu benar-benar memenuhi kami ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allahku yang setia. Hanya Engkau ya Tuhan tempat jawabanku ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan perisaiku ya Tuhan. Hanya Engkau yang kuutamakan ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dengarkan ya Tuhan, dengarkan penyembahan kami, dengarkan lagu kami ya Tuhan. Persembahkan hanya padamu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. See face and all is stripped away, and I simply come.
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hira maralaya mayase. Oh, hallelujah. Hira maralaya mayase. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is
Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat waktu penyembahan ini ya Tuhan. Sungguh terberkati sekali ya Tuhan, sungguh indah dan tak terkira kuasa batas-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalir hadir dalam setiap hati kami ya Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan. Sungguh penuh sukacita damai sejahtera ya Tuhan, hadirat-Mu saat ini memenuhi tempat ini ya Tuhan. Urapi kami setiap hati kami ya Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Tiada Allah yang di dunia ini ya Tuhan, hanya selain Engkau Tuhan, Allah pemenang kami ya Tuhan, kekuatan hidup kami ya Tuhan, dan Engkau lah Allah pegangan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kupuji, hanya Engkau Allah yang muliakan ya Tuhan. Urapi setiap hati kami ya Tuhan saat ini, pikiran kami Tuhan, kami siap dibentuk ya Tuhan. Kami siap untuk Kau tuntun ya Tuhan, berbicara dalam setiap hati kami. Kami pasang terima kami ya Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami rindu untuk makan firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman ini bertumbuh Tuhan, menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan, sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Untuk lebih lagi membawa nama-Mu ya Tuhan di luar sana ya Tuhan, untuk menjadikan Kau sebagai pemenang ya Tuhan dalam setiap mereka di luar sana ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, karena Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu ya Tuhan, tidak pernah berhenti ya Tuhan, layaknya air sungai selalu mengalir ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap untuk dibentuk Tuhan, kami siap untuk belajar ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan menyambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kita berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa selama lagi, mari tundukkan kepala. Ya Bapa, ya Kristus, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara secara langsung Tuhan, untuk setiap hati kami ya Bapa. Biar juga Tuhan, setiap firman yang ada pada malam hari ini Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan yang subur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satu pun firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semua yang onsite maupun yang online. Boleh chat di room chat, katakan, oh sebelumnya tadi PLW-nya asik ya, waktu praise-nya berasa lagi AOG. Jadi katakan di room chat, nyalakan apimu. Buat yang onsite, bilang kanan kirinya, nyalakan apimu. Nyalakan apimu. Oke. Jadi hari ini kita mau sharing ya tentang firman Tuhan, keberadaan firman Tuhan. Hari ini hari ini saya mau sama-sama sharing, kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang menurut saya dia ini cukup excellent ya dalam menjalankan panggilannya. Terus juga sampai akhir hidupnya dia berikan hidupnya untuk Tuhan, atau dapat dikatakan dia ini finishing well. Siapa ya di sini yang pengen hidupnya juga finishing well ya dalam pelayanan? Oke, amin. Semuanya mau, yang online juga mau ya. Pastinya kita semua mau gitu. Makanya kita hari ini mau sama-sama belajar untuk menjadi the great hero of God. Jadi hari ini firman kita hari ini saya beri judul The Great Hero of God. Pahlawan Tuhan yang hebat, the great, yang paling hebat gitulah. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari Nabi Noah. Kita mau belajar dari Nabi Nuh. Kenapa sih kok Nabi Nuh? Padahal di Alkitab tuh banyak sekali tokoh-tokoh yang juga finishing well, yang hidupnya juga excellent. Salah satunya yang disebutkan juga Daniel, gitu kan. Walaupun bumi ini dimusnahkan, dia juga akan selamat karena kebenarannya. Tuhan berkata kayak gitu juga kan. Kenapa kok Nabi Nuh? Karena ada hal yang cukup relevan antara Nabi Nuh dengan kita sekarang, yaitu kita sama-sama hidup di perjanjian, kita sama-sama hidup di akhir zaman, kayak gitu. Nah, nanti lebih lanjutnya kita lihat, oke? Pertama-tama, Nabi Nuh. Kenapa kok Nabi Nuh saya katakan bahwa dia
orang yang finishing well, excellent. Kita sama-sama bisa buka di Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 saya bacakan ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita boleh baca sekali lagi bareng-bareng semuanya ya. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Jadi di sini yang mau saya highlight yaitu benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi di sini kenapa kok saya katakan Nuh itu excellent dan finishing well, hidup benar dan tidak bercela. Kita juga tahu ceritanya ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, dia juga nggak ada tawar-menawar, dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya selesai dia keluar, dan sampai akhirnya hidup diteruskan hanya sampai 900 berapa tahun gitu kan. Nuh akhirnya meninggal, dan di perikop ini judulnya yaitu riwayat Nuh. Kalau berdasarkan KBBI, riwayat itu berarti cerita yang turun-temurun. Otomatis ketika cerita turun-temurun itu dikatakan kalau Nuh ini hidup bergaul dengan Allah dan gak ada cerita-cerita yang miring-miring lainnya ya. Berarti dari dia hidup sampai akhir hidupnya, dia ini hidupnya ya bergaul dengan Allah. Dia ini ya akhir hidupnya melakukan panggilannya bersama dengan Tuhan, kayak gitu. Ada juga yang kita tahu yang dikatakan kalau hidup bergaul dengan Allah, Henok salah satunya juga ya. Kembali lagi ke tadi, kenapa kok Nabi Nuh itu cukup relevan dengan kehidupan kita sekarang? Kenapa? Karena tadi saya katakan kalau kita ini sama-sama hidup di akhir zaman. Nuh pada zaman itu dia hidup ketika Tuhan mau memusnahkan bumi, karena posisi bumi saat itu sudah kayak kacau balau, semua orang melakukan kejahatan dan lain-lain, sampai akhirnya Tuhan harus memusnahkan bumi, dan Nuh orang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan bumi istilahnya ya, membangun bahtera, terus bumi dimusnahkan. Kita pasti tahu ceritanya, ini pasti sering kita dengar waktu masih sekolah minggu ya. Nah, kita pun juga saat ini ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, mati, kemudian disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga, otomatis ketika itu kita sedang hidup di dalam akhir zaman, yang Tuhan Yesus bisa datang kapan saja untuk mengadili yang hidup dan yang mati, kemudian kita maju ke kehidupan yang kekal, surga atau neraka, bersama dengan Tuhan, atau pemusnahan di bumi kayak gitu kan, dan kehidupan neraka yang kekal juga kayak gitu. Jadi kita sama-sama hidup di akhir zaman, sama-sama pada akhirnya ketika kita hidup di akhir zaman ini, Tuhan akan datang memusnahkan juga kan setiap ya semua bumi ini gitu kan. Kalau ketika Nuh itu pemusnahan ya kita tahu sendiri ceritanya sudah terjadi gitu kan. Dan yang kedua yaitu sama-sama orang yang dipilih oleh Tuhan. Nuh pada zaman itu, Nuh dan keluarganya merupakan satu-satunya orang yang dipilih untuk meneruskan atau melanjutkan adanya bumi. Dan kita pun sekarang ketika kita berada di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita masih hidup bersama dengan Alkitab. Di saat itu juga berarti di saat itu juga berarti kita ini dipilih Tuhan kayak gitu kan. Jadi saya mau ulangi lagi, berarti kita ini adalah the great hero of God. Boleh katakan kanan kirinya, kamu adalah the great hero of God. Kamu adalah the great hero of God. Amin. Gitu ya. Jadi udah masuk ya, maksudnya kenapa kok kita ini sama dengan, maksudnya relevan dengan Nabi Nuh. Nah, kita sama-sama buka firman-Nya di Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Dan sama terjadi seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Kayak gitu. Nah,
Kalau kita lihat perikopnya ini, dalam ayat ini, perikopnya yaitu kedatangan kerajaan Allah, yaitu ketika anak manusia huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk yang kedua kalinya. Di sini dikatakan bahwa sama seperti demikian pula lah kelak pada hari-hari anak manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Datanglah air bah membinasakan mereka semua. Jadi kejadian itu sama-sama pemusnahan yang terjadi kayak gitu kan. Nah, terus sekarang kita wondering, apa yang akan dimusnahkan kayak gitu kan. Kalau Nabi Nuh kita sudah tahu jelas betul yang dimusnahkan ya seluruh bumi, setiap makhluk hidup yang hidup, semuanya all gitu kan, dengan datangnya air bah. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang ini apa sih yang dimusnahkan? Di Kejadian 6 ayat 13, boleh sama-sama buka Kejadian 6 ayat 13. Di Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi yang akan dimusnahkan adalah segala makhluk, gitu kan? Segala makhluk. Tapi kalau kita lihat di King James Version-nya, KJV, itu mengatakan seperti ini. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Di sini dikatakan bahwa and God said unto Noah, the end of all flesh. Jadi flesh, daging, semua daging itu akan dimusnahkan bersama dengan bumi, with the earth, gitu kan. Daging itu apa sih? Daging itu, ya ini daging. Daging adalah semua yang bertentangan dengan roh. Kita tahu ya, kita hidup ini dari tubuh, jiwa, dan roh. Daging itu adalah tubuh kita. Dan jiwa kita itu juga termasuk kedagingan. Apa yang dunia tawarkan, apa semua yang menjadi pride di dunia ini itu adalah kedagingan. Dan apa yang akan dimusnahkan ya kedagingan itu. Jadi ketika kita hidup dipimpin oleh daging, otomatis hidup kita juga akan dimusnahkan bersamaan dengan bumi pada akhir zaman. Pada saat Tuhan Yesus datang nanti kayak gitu kan. Jadi ketika kalau sekarang kita bilang ya, bangun manusia rohmu, itu ya supaya pada akhirnya kita nih hidup itu jangan dibangun oleh perasaan kita, kemauan dunia kita, tapi benar-benar kita tuh dipimpin oleh roh kita sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang, kita ikut bersama dengan Tuhan ke surga gitu, di kekekalan kayak gitu kan. Jadi di sini dikatakan bahwa and God said unto Noah, the end of all flesh. Jadi yang akan dimusnahkan yaitu daging kita. Dan otomatis kita juga akan musnah apabila kita tuh hidup masih dipimpin oleh daging kita. Kayak ya ini cukup menakutkan ya kalau ngomongin kayak gini, tapi ya kenyataannya ya seperti ini kayak gitu. Dan siapa yang senang ketika kita ikut musnah bersama dengan daging kita? Ya otomatis iblis gitu kan. Karena tujuan iblis ada di dunia ini, bumi ini, seperti kita yang tahu di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu tugasnya itu mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya kan. Paling polnya itu membinasakan dia dengan cara dia juga bikin hidup kita supaya kita janganlah hidup dalam roh. Hidup loh, dek dunia itu enak, kamu bisa ngerasain ini A B C D kayak gitu. Sampai akhirnya kita musnah dan kita ya bersama dengan daging ini dimusnahkan kayak gitu. Jadi sekali lagi saya kayak saling mengingatkan kalau jangan sampai kita ini terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia kayak gitu kan. Dan itu bukan jelas-jelas bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, kenapa kok kita jadi the great hero of God juga karena kehendak Tuhan ingin kalau setiap jiwa itu berharga gitu di matanya. Untuk setiap orang itu datang kepadanya, untuk setiap orang itu pada akhirnya ya bersama dengan Tuhan berkumpul menjadi satu kembali di surga. Kayak gitu. Nah, sekarang kembali lagi ya ke the great hero of God. Sampai sini masih bisa mengikuti semua ya. Maksud saya tadi dari pemusnahan kemudian kedagingan tadi, kita balik lagi kalau Noah itu meneruskan bumi ya kan. Dia dipilih untuk meneruskan bumi. Terus kita ini dipilih untuk apa? Berarti posisinya kita tahu kalau misalkan akhir zamannya kita ini beda sama Noah. Kalau Noah masih melanjutkan hidupnya lagi. Kalau kita yaitu kekekalan bersatu dengan Tuhan atau kita ke neraka kayak gitu kan. Berarti
kita nih hero buat siapa sih? Maksudnya kita the great hero of God buat siapa? Buat keluarga kita, teman-teman kita, sekeliling kita, atau bahkan mulai dari sekarang kita bisa belajar minta Tuhan untuk taruh bebannya Tuhan di hati kita gitu loh. Apa? Misalkan kotamu, negerimu, bangsa-bangsa, ya kayak kok itu ya Adrian ya, kayak janganlah mimpi pendek-pendek. Maksudnya ketika kamu bisa berdoa untuk bangsa-bangsa sekalipun, why not gitu loh. Di kitab perjanjian lama pun ada juga firman yang mengatakan kalau mintalah bangsa gitu kan. Jadi the great hero of God buat siapa? Buat orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan buat bangsa kita. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan satu jiwa, satu domba itu akan dicari Tuhan, dan Tuhan itu meninggalkan yang 99 kayak gitu. Kayak seberharga itu setiap kita, setiap orang-orang yang di luar sana tuh buat Tuhan kayak gitu. Keringingan gitu ya. Biar enggak kaku, boleh senggol kanan kirinya, bilang ayo jadi the great hero of God. Oke. Nah, oke. Jadi saya tanya lagi ya. Berarti kita semua kalau yang ada di sini, berarti kita semua mau ya jadi the great hero of God ya. Yes, amin. Thank you, Komai. Jadi kemudian lanjut, saya mau bilang kalau saya menilai bahwa tidak ada alasan buat kita untuk menolak, untuk tidak menjadi the great hero of God. Masuk nggak? Jadi sebenarnya actually we don't have a reason untuk menolak menjadi the great hero of God. Why? Kenapa? Nah, itu ya ini. Kenapa kalau kita tuh nggak bisa menolak ya untuk menjadi the great hero of God? Karena yang pertama, Jesus walk so we can run, kayak gitu. Tuhan Yesus berjalan, kalau bahasa Indonesianya yang secara harafiah kan Tuhan Yesus sudah berjalan sehingga kita bisa berlari kayak gitu kan. Tapi yang saya maksudkan Jesus walk itu adalah Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini dan Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, so we can run. Kenapa kok kita bisa lari? Kita mau sama-sama buka di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Ya, jadi Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jadi dari 4 ayat sih totalnya yang saya bacakan tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Jadi yang saya masuk walk itu adalah pergi kepada Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa, so we can run. Why we can run? Karena ketika Tuhan Yesus datang kepada Bapa, Tuhan Yesus meninggalkan kepada kita rohnya. Dan kita tahu kalau roh yang ada dalam kita, yaitu roh Allah itu sendiri, lebih besar dari roh yang ada di bumi ini. Jadi sebenarnya kita nggak punya, misalkan alasan kita tidak mau menjadi the great hero of God adalah nanti iniku gimana, B-ku gimana, C-ku gimana. Sebenarnya kita nggak punya alasan karena sebenarnya Tuhan itu sudah melengkapi kita secara penuh, secara lengkap, ya semuanya udah full buat kita. Jadi sebenarnya nggak bisa ada ketakutan buat kita lagi untuk tidak menjadi the great hero of God. Kayak mudeng ya maksudku ya barusan. Karena Tuhan sudah pergi kepada Bapa, Roh Kudusnya ditinggal kita, otomatis we can do everything yang susah sekalipun atau yang mustahil pun kita bisa lakukan kayak gitu. Kemudian selain itu juga untuk memimpin kita dalam melakukan perkara-perkara yang Tuhan, ya maksudnya perkara-perkara kerajaan Allah lah di bumi ini. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama kenapa kok kita tuh nggak punya alasan untuk menolak tidak menjadi the great hero of God. Yang pertama yaitu
Jesus walk so we can run. Yang kedua yaitu fearless. Nah, seringkali ya orang yang kalau terlalu banyak concern, terlalu banyak takut dalam hidupnya, karena saya mengalami juga ya, pasti semua orang pernah mengalami rasanya punya ketakutan dan lain-lain kayak gitu ya. Ketika orang itu punya ketakutan yang sedikit, bahkan ya kita nggak usah ngomong yang berlebihan lah, ketakutan yang sedikit aja itu tuh akan menghambat langkah seseorang kayak gitu kan. Ketika misalkan mau mengambil keputusan A, oh nanti ini gimana ya, kayak banyak, maksudnya bukan dalam hal baking, maksudnya dalam hal bukan untuk mempersiapkan ya, maksudnya ketakutan yang lebih ke arah takut semuanya tuh nggak terhandle gitu loh. Ketika kita mengambil langkah, takut yang ini keleleran, keteteran dan lain-lain kayak gitu. Padahal ketika kita tahu siapa yang menghandle hidup kita, siapa yang men-take care hidup kita, harusnya kita ini fearless, kita ini nggak punya ketakutan kayak gitu kan. Nah, sama seperti kalau misalkan kita lihat pada zaman sekarang ya, atau kerajaan-kerajaan mungkin ya, prajurit-prajurit itu tahu kalau hidupnya keluarganya itu sudah aman dalam kerajaan, maksudnya dia dalam naungan kerajaan gitu loh. Otomatis ketika dia mau melayani, misalkan kayak itulah Keraton Jogja lah, abdi-abdinya kan tinggalnya juga di dalam kerajaan juga. Ketika dia mau 24 jam melayani si Hamengkubuwono ini, dia nggak perlu pusing dengan keluarganya, karena keluarganya pun di-take sama kerajaan ini juga, dengan keraton ini juga. Sama ketika kita tahu kalau misalkan Tuhan itu yang handle kehidupan kita, seharusnya kita ini nggak punya ketakutan untuk melangkah atau melayani Tuhan atau menjadi the great hero of God kayak gitu. Nah, fearless ini juga pernah dibahas oleh Ko Peter ya, di salah satu firmannya di CG ya, itu pernah membahas tentang fearless. Di sini ada poin-poinnya yang dijelaskan kalau why we should be fearless. Kenapa kok kita ini harus nggak punya ketakutan, seharusnya tidak mempunyai ketakutan. 3 poinnya yaitu, ini saya sebutin aja, nanti kalau yang mau tahu isinya berlanjut, karena di sini lebih lengkap lagi ya. Ada berkat-berkat bagi orang benar dan lain-lain, itu bisa minta Ko Peter sendiri PPT-nya atau oh iya dah. Ya, kalau enggak aku masih nyimpen ada di email, atau enggak boleh minta rekaman videonya ke Ko Andi. Kalian bisa minta, itu karena benar-benar menguatkan juga ya. Yang pertama yaitu karena kita dikasih dengan kasih yang sempurna. Tuh, the first reason ya. Yang kedua, karena kita tidak diberi roh ketakutan, dan roh yang ada dalam kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu karena kita adalah orang benar. Amin. Ada amin? Amin. Nah, kemudian ya setelah tadi saya tarik lagi ke belakang ya, yang the great hero of God, kenapa kok sampai pada akhirnya kita nih orang yang dipilih Tuhan, dan sampai pada akhirnya kita nih kenapa kok sama dengan Nabi Nuh, atau kok relevan banget. Pada akhirnya kita di sini mau sama-sama belajar bagaimana untuk kita ini bisa atau tahu kenapa kok kita ini adalah the great hero of God gitu ya. Kenapa sih? Mungkin masih bertanya, kenapa sih kok harus aku? Kenapa kayak gitu kan? Pertama ya pasti karena kita ya yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu. Kemudian yang ini saya ada 3 poin ya. Yang pertama outstanding example of righteousness. Kemudian yang kedua preacher of righteousness. Yang ketiga condemn the world by offering salvation in the ark that whole world rejected. Yang pertama outstanding example of righteousness. Jadi kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan kayak gitu kan. Kita ini sudah dibenarkan sama seperti Nabi Nuh. Kita sama-sama buka di Yehezkiel 14 ayat 14. Yehezkiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah di sini kan, karena kebenaran mereka. Jadi kalau zaman dulu karena kebenaran mereka, karena mereka hidupnya, kalau Nabi Nuh kan hidupnya benar, terus habis itu tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang, kita ini bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi karena penebusan Tuhan Yesus maka kita dibenarkan kayak gitu. Jadi kita ini orang yang sudah mengerti kalau kita ini sudah dibenarkan, kita makanya menjadi example of righteousness buat orang sekeliling kita. Jadi
Caranya yang pertama yaitu menjadi example. Sama seperti ketika itu next nanti. Oke, udah. Itu. Jadi yang pertama outstanding example of righteousness. Terus yang kedua itu a preacher of righteousness. A preacher of righteousness berarti pemberita kebenaran. Jadi orang itu kalau misalkan kita lihat sama-sama di 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi di sini dikatakan bahwa menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu. Emangnya ada tak di perjanjian lama itu ditulis kalau Nabi Nuh itu pemberita kebenaran? Yang ada itu gini. Ketika Kejadian 6 ayat 5 ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuah kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lanjut langsung ayat ke-7 yang tadi kita baca, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kayak gitu. Jadi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan sehingga otomatis ketika Tuhan saja melihat Nuh dengan kasih karunia, otomatis ketika itu hidupnya Nuh seperti apa ya? Kan kita kalau refer ke perjanjian lama berarti apa yang telah mereka lakukan gitu kan. Kalau kita kan emang karena kita sudah dibenarkan, yang tadi poin pertama itu kan. Berarti bisa dilihat dari hidupnya Nuh ini, yang bahkan di riwayatnya Nuh pun dikatakan Nuh ini benar, tidak percaya dan bergaul dengan Allah. Jadi ketika kita menjadi a preacher of righteousness, bukan maksudnya kita tuh berkhotbah di luar-luar, di pinggir jalan atau apa-apa, tapi orang itu bisa melihat dari kehidupan kita. Jadi kita ini pemberita kebenaran dari kehidupan kita sehari-hari. Orang bisa melihat kasih Tuhan melalui kita. Tuhan bisa melihat orang-orang bisa melihat pekerjaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Itu termasuk pada a preacher of righteousness. Kemudian yang ketiga yaitu condemn the world by offering salvation in the ark that whole world rejected. Jadi mengutuki dunia dengan menawarkan keselamatan di dalam bahtera. Jadi setelah tadi kita tahu kalau melalui hidup kita dapat memancarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita kayak open the ark, kita membuka bahtera kita untuk orang-orang itu juga yaitu The Great Hero of God, kamu mau nggak join sama aku untuk tahu kebenaran itu kayak gini loh, kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Tadi kita tahu kalau pada akhir zaman nanti daging kita, tubuh kita akan dimusnahkan bersama-sama dengan bumi. Dan ketika kita saat ini dikatakan untuk membangun bahtera kita, yaitu berarti membangun roh kita. Jadi membangun kehidupan roh kita terus setiap hari sampai akhirnya hidup kita ini dipimpin oleh roh dan bukan oleh daging kita, tubuh kita, perasaan kita atau hal-hal yang ada di dunia ini lagi. Kayak gitu. Jadi katakan kanan kiri kalian, ayo bangun bahtera kita sama-sama. Gitu. Amin. Dan yang satu hal yang saya teringat yang kita nggak perlu yang seharusnya kita ini nggak perlu takut ragu lagi untuk melangkah. Karena kalau kita lihat di ada ayatnya yang di Nabi Nuh itu, kalau Tuhan berkata masuklah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia seperti kayak Tuhan itu nyuruh masuk kayak gitu kan. Sedangkan ketika saya pernah baca komentarnya, dan itu Ko Philip juga pernah membawakan di saat teduh di tanggal berapa saya lupa, pokoknya tentang Nabi Nuh juga, itu mengatakan kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu come. Jadi come berarti kemana? Sini. Berarti Tuhan Yesus di sini. Berarti Tuhan Yesus di dalam bahtera come. Jadi otomatis ketika kita the great hero of God, kita mengikuti panggilan itu, Tuhan Yesus ada di sana. Jadi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, melangkah bersama dengan kita. Dan yang terlebih penting kita tahu kalau Jesus walk so we can run. Ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, ke tempat Bapa, di sana Tuhan Yesus meninggalkan rohnya pada kita. Dan ketika rohnya ada dalam kita tahu kalau roh Allah yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kayak gitu. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Ko Andi. Terima kasih.
Shalom semuanya. Hari ini temanya The Greatness Heroes of God. Ya, The Great. Saya mau bawa ini ke perspektif yang lain ya. Kalau misalkan kita tadi lihat Nuh yang hidupnya adalah bergaul dengan Allah. Saya mau bawa di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Saya minta tolong bacakan. Bingung ya? Saya minta tolong bacakan. Cia aja kalau gitu. Sini. Kamu yang kelihatan soalnya. Karena hanya kamu. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ini. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Thank you. Tokoh yang mau saya bawakan adalah Samgar. Ada beberapa yang tahu tentang Samgar? Yang tahu bisa angkat tangan? Oke, enggak banyak yang tahu. Oke, kita buka ayatnya dulu ya. Saya tak buka dulu di Alkitab saya. Samgar, nah kita lihat, Hakim-Hakim kok hilang? Oh, ada. Oke, kita lihat ya. Bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Ini adalah hakim-hakim setelah Ehud, sebelum Deborah. Nah, ini adalah hakim-hakim satu-satunya tokoh yang diceritakan hanya satu ayat saja. Terpendek sekali, tapi yang dilakukannya adalah luar biasa dan dia menyelamatkan umat Israel. Nah, saya berikan background-nya dulu karena tidak banyak juga tentang Samgar ini. Background-nya saya lihat di komentari adalah seperti ini. Namanya asing ya. Biasanya orang Ibrani tidak diberikan nama Samgar. Kecuali orang tuanya adalah orang Filistin atau murtad. Nah, mungkin waktu itu intermarriage itu bisa terjadi. Mungkin juga ini tidak tercatat, mungkin ibunya adalah seorang Israel, seorang Ibrani, sehingga dia juga punya rasa untuk ini adalah bagiannya dia, ini adalah keluarganya dia, yang mungkin juga menikah dengan orang Kanaan. Nah, kita lihat di nyanyian Deborah di ayat pasal 5 ayat 6, yang berjuang dengan Barak di bagian utara menyiratkan meski Samgar adalah pembebas Israel dari penindasan dan perbudakan Filistin bagian selatan, perannya hanya sementara dan kebangsaannya untuk disebut sebagai hakim Israel. Oke. Yang hebat dilakukan oleh Samgar adalah, pernah enggak lihat orang bunuh 600 orang banyaknya cuma pakai remote AC? Siapa yang bisa bunuh orang 600 orang pakai remote AC? Saya yakin satu orang pun bunuh pakai remote AC, tangannya kita sudah capek. Tapi Samgar bin Anat, dia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Mungkin teman-teman tidak ada yang tahu tongkat penghalau lembu ya? Coba saya tunjukkan. Bahasa Inggrisnya adalah saya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Oxgoad. Oxgoad. Nah, itu biasanya buat domba itu loh. Bentar, ini tak share screen kan. Oke, bentar ya. Tak share screen kan. Oke, nah inilah Oxgoad. Jadi memang ini bukan senjata yang bagus untuk dibuat perang ya, untuk lawan seseorang. Dan memang ini tidak didesain untuk membunuh seseorang. Ini didesain untuk, nah ini loh. Nah, untuk ngarap sapi. Untuk nyeplesi sapi, untuk dia bisa bajak sawah. Oke. Nah, yang hebat kita lihat dari Samgar, bukanlah senjatanya dia. Saya mau ingatkan kita, mungkin ya tadi sudah saya bahas the great heroes of God. Mungkin kita mau mikirnya, oh ya itu kan dekat dengan Tuhan, oh itu kan dia pintar bercakap, dia kan pintar bangun kapal. Saya ya kalau misalnya saya ditinggal 1 bulan meskipun dipandu, saya rasa saya tidak bisa bikin kapal.
Karena itu karena punya keahlian juga gitu loh. Untuk dia bisa membangun kapal dengan kayunya pakai kayu gofir. Nah, tapi yang dilakukan oleh Samgar adalah dia melakukan dengan apa yang ada di tangannya. Dia lakukan apa yang di tangannya. Sekarang saya mau tanya, apa yang ada di tangannya Anda? Mungkin Anda, aku ini tidak pintar ngomong, beda sama siapa gitu. Aku bukan pintar ngomong kayak Ko Philip. Aku juga bukan pintar berdoa kayak Ko Michael misalkan. Aku juga nggak pintar main gitar kayak Ko Michael, nggak pintar kayak Ko Galih. Enggak, aku nggak pintar itu. Tapi kita semua itu punya satu. Kita ini punya hati. Kita mungkin tidak bisa untuk nginjili dengan cara dengan cara yang bagus, kalimat yang kita gunakan dengan bagus. Kita mungkin tidak bisa. Tapi kita ini punya hati. Dan hati, kita mau ngomong apapun, kalau misalnya kita ini mengasihi. Contohnya, kayak saya mengasihi Ko Michael. Saya akan dengan omongan apapun lah, saya akan berusaha untuk jangkau Ko Michael. Sesimpel saya mau ajak ke CG. Sekarang apa yang ada di tangannya kalian? Saya yakin kalau misalnya saya bayangkan, ini memang tidak ada di Alkitab. Saya bayangkan kalau Samgar ini tiba-tiba waktu lagi membajak sawah, tiba-tiba ada orang Filistin datang. Yang ada di tangannya adalah kerbau dan juga ada cambuk itu tadi. Tidak mungkin toh dilempar kerbaunya. Yang dia pegang adalah tongkat itu. Demikian kita sama kita sekarang. Yang kita pegang apa? HP mungkin. HP ini bisa sangat powerful sekali, bisa juga ini bisa membunuh kita. Kita bisa habis waktu kita seharian kita main HP, tapi kita juga bisa membuat menjadi berkat dengan HP ini. Kita punya apa lagi dalam hidup kita? Kita punya CG. Mungkin kita tidak punya langsung kayak Pastor Philip misalkan ya. Dalam nama Yesus, apakah kamu sudah diselamatkan? Kemudian akhirnya orang itu berbahasa roh. Mungkin kita belum sampai sana. Mungkin kita juga tidak pede banget untuk mau nginjili orang. Tapi sesimpel kita ngajak ke CG. Yuk ke CG, yuk ikut ke CG. Kita sebenarnya dengan seperti itu, kita adalah the great heroes of God. Karena kalau misalnya kita lihat di Roma kalau nggak salah ya, betapa indahnya langkah orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, saya ini bayangkan ya, dengan saya ini sebenarnya juga dikasih tahu Sela membahas tentang Nuh, tapi saya ini juga agak bingung setelah kejadian air bah itu. Setelah air bah surut, kita lihat, kemudian Allah berjanji dengan Nuh kalau misalnya tidak akan menimpa air bah lagi. Kemudian di ayat ke-20, Nuh itu menjadi petani. Jadi dialah mula-mula membuat kebun anggur. Jadi masih awal-awal bikin kebun anggur. Contohnya kayak misalkan awal-awal bikin soto. Hari ini kami di sini dihidangkan soto. Pasti awal-awal ada yang masak penemu soto. Saya yakin awal-awal dia akan mencoba ini rasanya enak apa enggak. Mungkin ini imajinasi saya. Waktu itu Nuh itu begitu awal-awal membuat kebun anggur, kemudian dia minum anggur terus. Enak ya, diminum terus. Sampai akhirnya kita lihat ayat berikutnya ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Yang sebenarnya saya bingung adalah ini, ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diberitakan kepada kedua saudaranya di luar. Sebenarnya ini kan bukan sesuatu hal yang salah ya. Cuma dikabarkan toh, papa itu loh, di dalam kemah tidak pakai baju. Tapi kita lihat, kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Amin. Jadi kalau menurut Anda salahnya si Ham itu apa? Kenapa kok dia sampai kemudian dikutuki keturunannya? Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Menurut Anda kenapa? Padahal tidak ada salahnya, kan cuma ngasih tahu, ini tidak pakai baju loh. Cuma ngomong kayak gitu ke saudaranya. Nah, di sini juga saya mengetahui kalau ini adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Nah, jadi komentator kuno
itu mengusulkan bahwa kesalahannya Ham itu apa? Yaitu adalah bahwa dia itu menggunjingkan aib kemabukan ayahnya di jalan. Ya ini interpretasinya seseorang ya dari Targum Onkelos atau terjemahan bahasa Aramik dari Alkitab itu berkata seperti itu. Kalau misalnya yang dilakukan Ham ini adalah dia keluar di jalan kemudian dia menggunjingkan kelakuan ayah. Ya meskipun ini rada aneh ya. Yang dilakukan adalah papaku loh, aku tadi lihat papaku tidur tapi tidak pakai baju. Kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu ke semua orang di jalanan. Jadi yang membuat Nuh murka adalah dijadikan ejekan publik seperti yang dinyatakan di Cave of Treasures abad keempat. Ham itu menertawakan aib ayahnya dan tidak menutupinya, tetapi tertawa keras dan menghinanya. Ini interpretasinya ya. Tapi yang saya yakinkan adalah seperti ini. Di terjemahan bahasa aslinya itu menggunakan kata blepo atau artinya adalah menikmati atau artinya adalah memandangi. Jadi seperti kita tahu kalau misalnya kita banyak orang pernah ngomong juga ya, kalau lihat sekali itu enggak apa-apa, kalau lihat 2 kali 3 kali terus dilanjut itu baru namanya kurang ajar. Nah, beberapa orang itu meyakini seperti itu. Jadi dilakukan si Ham adalah bukan cuma ngelirik tapi kemudian dilihati terus. Oh, papaku kok kayak gini ya? Dan mungkin dia juga berbicara dalam hatinya. Nah, dan juga banyak orang yang berbicara kalau misalnya dia tidak hormat kepada ayahnya. Karena ditunjukkan dengan Sem dan Yafet sama sekali tidak mau lihat aurat ayahnya. Jadi berjalan ditaruh di sini kainnya, satunya si Yafet, satunya si Sem, bukan Kusam, ditaruh sini kemudian jalan mundur, tidak mau lihat sama sekali aurat ayahnya. Nah, saya lihat di semuanya ya, di Nuh dibilang bergaul dengan Allah, tapi ternyata juga ada yang tetap tidak sempurna. Demikian juga kita di CG. Kita di CG tidak ada yang sempurna. Meskipun saya sekarang adalah CGL-nya, tapi saya juga tidak sempurna. Nah, saya mau cerita tentang saya dulu dengan Cia. Saya dulu dengan Cia, saya adalah orang yang sangat kasar. Saya tuh suka meso-meso. Mungkin Cia juga bisa lihat ekspresinya ya. Dia gelak sekali, maksud saya ini kasar sekali. Saya ini juga suka bentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang yang terus berdiri di sana. Itu adalah Cia. Cia itu terus berdiri buat saya. Meskipun saya ini kasar, saya ini apa, ya mungkin juga bucin ya. Tapi dia tetap berdiri gitu. Dan saya yakin dia itu juga mendoakan saya. Nah, ini yang saya yakini. Bentar. Jadi Cia dan saya tuh dulu toxic relationship ya. Jadi saya yang kayak kasar sekali dan lain sebagainya. Tapi Cianya tuh juga ya kayak bucin-bucin gitu, enggak bisa jauh dari saya. Kok nggak ada ya Cia? Nah, ya intinya seperti itu. Tapi saya tuh yakin Cia tuh dan saya juga ketika saya tuh selalu didoakan Cia, saya yakin sekali Cia tuh selalu mendoakan saya. Tapi ada satu yang akhirnya merubah saya. Kok ayatnya gak ketemu ya? Sing kemarin mana? Nah ini loh. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. Saya bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Saya share screen, saya sharekan, enggak mungkin saya share dong chat saya sama Cia. Tapi saya taruh di room chat yang akhirnya saya kirim ke Cia. Ya, Cirina betul, doulos bahasa Ibraninya. Itu sudah saya kirimkan. Saya ganti kata kasih itu dengan nama saya. Ini yang mengubahkan saya. Andi itu sabar, Andi itu murah hati, Andi tidak cemburu, Andi tidak memegahkan diri, Andi tidak sombong, Andi tidak melakukan yang tidak sopan, dan Andi tidak mencari keuntungan sendiri. Andi tidak pemarah, dan Andi tidak menyimpan kesalahan orang lain. Andi tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi Andi bersuka cita karena kebenaran. Nah, tapi saya tidak bisa lanjutkan ayat ke-7 itu saya ganti dengan Andi. Dan kalau misalnya kita lihat ayat ke-7, itu terjemahannya agak aneh ya.
Bentar, tak bukakan. 1 Korintus 13 ayat ke-7. Kalau misalnya kita lihat, terjemahannya adalah agak aneh. Masa Andi menutupi segala sesuatu, Andi percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Andi sabar menanggung segala sesuatu, kan agak aneh. Saya ajak kita untuk lihat di New Living Translation. Saya sharekan di room chat ya. Tapi untuk yang ke-7 ini saya enggak bisa isi dengan nama saya. Waktu saya merenungkan ini, akhirnya saya juga bisa berubah. Saya merenungkan satu orang. Kita baca. Love never give up, never lose faith, is always hopeful and endures through every circumstance. Kata love, tidak saya gantikan dengan kata Andi, tapi saya gantikan dengan Cia. Cia never give up, never lose faith, is always hopeful and endures through every circumstance. Jadi ini bukan karena saya pacaran sama Cia ya, tapi semuanya saya pun juga sekarang pakai dengan papa saya. Saya bilang kayak gini, papa itu sabar, papa itu murah hati, papa tidak cemburu, papa tidak memegahkan diri, papa tidak sombong, papa tidak melakukan hal yang tidak sopan dan lain sebagainya. Dan terakhir ayat ke-7 saya bilang, Andi never give up. Kalau misalnya kita ini cinta dengan seseorang, kita nggak mungkin give up. Kita nggak mungkin lose faith. Kita nggak mungkin menghilangkan iman kita. Kita percaya. Firman Tuhan berkata, kalau misalnya kamu tuh percaya, kamu minta apapun, bahkan minta gunung dipindah, pun tercampak ke laut, itu pun Tuhan lakukan. Jadi kalau misalnya Anda punya iman, Anda punya keyakinan, itu akan terjadi. Miliki iman, miliki visi untuk keluarga Anda. Papa Anda tahun ini diselamatkan, perkatakan. Saya barusan baca bukunya Andrew Wommack tentang imajinasi, kekuatan imajinasi. Imajinasi mungkin kita gunakan dulu waktu kecil, mengimajinasikan. Saya lihat AC, nanti AC-nya tiba-tiba ada sayapnya, bisa terbang-terbang. Saya lihat HP, kemudian HP-nya bisa naik mobil-mobil gini. Itu mungkin imajinasi kita dulu. Tapi kita bisa pakai imajinasi kita untuk kita berdoa. Kita mengimajinasikan. Saya kalau berdoa ya untuk keluarga saya mengimajinasikan papa saya mengangkat tangan di gereja menyembah Tuhan. Saya imajinasikan kakak saya juga iya. Saya imajinasikan papa saya ini loh jadi asyir. Saya imajinasikan kakak-kakak saya semuanya ikut ngangkat tangan waktu ada berkat tuh Pastor Philip nganu berkat, kakak saya angkat tangan. Pakai imajinasi itu. Pakai beban itu. Saya pasti berbeda ya. Walaupun saya ini berusaha untuk saya ini merentang kasih saya, untuk saya ini mengasihi setiap anak-anak CG, tapi pasti berbeda. Kasih kalian, kasihku ke orang tua kalian, sama kasih kalian ke orang tua kalian pasti berbeda. Karena hubungan keluarga itu dipakai Tuhan, gairah itu dipakai Tuhan. Oke, jadi nggak usah kita ini bingung dengan bagaimana. Oh aku nggak pinter ngomong, aku nggak pinter begini. Seperti Samgar. Apa yang ada di tanganmu sekarang? Tuhan bisa kok lakukan yang di tangannya Musa, tahu nggak apa? Juga tongkat. Tapi tongkat itu dibuat untuk membelah Laut Merah. Sama, tongkat yang sama di tanganmu sekarang bisa membelah Laut Merah atau masalah hidupmu. Entah apa, keuangan dan lain sebagainya. Tanganmu, kamu angkat, kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bisa membelah Laut Merahmu. Oke? Jadi nggak usah terlalu bingung bagaimana aku harus ngomong dan lain sebagainya. Minta Roh Kudus tuntunan, lalu tinggal kita ngikut juga aja sama Roh Kudus. Apapun, sesimpel kita kalau masih takut untuk nginjili orang, ajak ke CG. Pastor Ko Adrian sering sekali ngomong, ajak ke CG, itu paling gampang nginjilinya. Ajak ke CG, nanti di CG kita geruduk bareng-bareng. Kita geruduk bareng-bareng, kita ajak kita layani juga sama, kita di sini kita ajak ngomong dan lain sebagainya. Nggak usah kita bingung. Ayo kita mulai jangkau ya. Seperti tadi, kita ucapkan lagi ya ayat ke-7, tapi kita ganti pakai nama kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat 7, New Living Translation. Kata Cia-nya diganti ya, ganti nama kita sendiri. Cia, sorry. Sorry, karena perspektifnya cuma Cia. Oke, 1, 2, 3. Andi never give up, never lose faith, is always hopeful and endurance through every circumstance. Oke, Tuhan memberkati. Oke, dan hari ini kita juga akan mendengarkan satu sharing dari saudari kita. Sharingnya saya yakin pasti akan menguatkan setiap kita. Dan nanti kalau teman-teman ada yang mau sharing,
bisa juga teman-teman di unmute ya untuk langsung bisa sharing. Oke, silakan. Halo, shalom. Aku sengaja gak pakai kacamata biar kalian burai ya. Karena aku grogian orangnya. Jadi gini guys. Ini tentang kerjaan saya yang pastinya. Saya memang ngerasa bahwa bulan ini itu jadi nangis aku. Zeze. Oke, jadi bulan ini tuh memang saya ngerasanya itu Tuhan banyak ngomong sama saya. Walaupun sebenarnya tahun-tahun lalu itu jauh lebih berat. Tapi saya ngerasa bahwa Tuhan itu benar-benar turun tangan di bulan ini. Padahal tahun lalu itu seberat apapun itu, bahkan saya sampai masuk rumah sakit karena kerjaan ini, karena saya maksa, tapi saya bisa ngelewatin itu. Nah, di sini tuh sebenarnya saya kan kerja di salah satu bank di Surabaya. Bagian saya itu adalah kas kecil, jadi setiap harinya itu kan, ini saya ceritakan sebagian dari job desk saya ya. Jadi salah satu job desk saya itu setiap harinya, setiap pagi jam 8 itu saya pasti ngambil uang 10 juta. Jadi untuk orang-orang yang mau ngeklaim ke saya itu bisa, asalkan dia itu ada notanya dan ada tanda tangan dari direksinya. Nah, nanti setiap pukul 2:30 sore itu saya pasti klop-klopan sama tellernya kan. Dari hasil pengeluaran itu katakanlah saya ambil 10 juta, pengeluarannya 3 juta, berarti saya harus kembalikan ke tellernya 7 juta kan. Nah, entah kenapa pada waktu itu saya memang perasaan saya itu lagi gak enak, kayak ada ini kayak bakal ada sesuatu yang jelek gitu loh. Ternyata benar, jam 1 itu saya itu memang rencana mau nutup kas saya kan. Saya hitung semuanya pengeluaran saya, terus saya hitungkan semua pengeluaran saya cocokkan sama secara uang fisiknya gitu kan. Ternyata nggak klop. Ya nominalnya dikit lah. Ya paling bisa buat beli nasi padang gitu kan. Duh ikit pol pokoknya uangnya itu. Cuman saya tuh memang tipenya orang tuh apapun yang nggak sesuai dengan pikiran saya, pokoknya nggak sejalan dengan seharusnya, itu saya tuh gampang stres, saya gampang ngamuk gitu loh, emosi saya tuh pasti meledak-meledak. Tapi puji Tuhannya di waktu itu, saya percaya ini kekuatan dari Tuhan ya. Di hari itu benar-benar Tuhan tuh kasih aku ketenangan gitu loh. Aku nggak ngerti kenapa kok aku bisa setenang itu, padahal biasanya aku memang pernah melakukan suatu kesalahan, jauh lebih gede malah nominalnya. Dan ini tuh gak ada apa-apa nih nominalnya. Ya bukan berarti nominalnya kecil akhirnya aku bisa tenang, enggak. Apapun kecil besarnya biasanya aku lebih gampang buat stres gitu kan. Nah hari itu kan aku tenang. Terus aku cek-cek lagi, itu aku ngeceknya sampai 1 jam. Itu gak mari-mari dan tetap gak ketemu. Akhirnya aku cari-cari lagi, ada satu nota, nominalnya tuh hampir sama lah, ambil minusnya itu tadi kan. Terus saya percaya bahwa iblis itu kan pinter banget buat memutarbalikkan fakta ya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Waktu itu saya yakin banget, istilahnya saya itu di tengah-tengah, di kanan di kiri saya itu ada suara si iblis, tapi di sisi kanan saya itu ada suara Tuhan. Di sisi kiri saya tuh dia tuh bilang gini, gak apa-apa, hapusin aja itu. Kan yang ngerti pengeluaran selama ini kan cuma kamu. Orang lain tuh gak ada yang ngerti. Hapusin biar kamu itu gak nomboi, biar kamu gak ganti uang, pakai uangmu dewek. Waktu itu aku sempat menimbang-nimbang, oh ya apa bener ya, apa Isa ya. Sebenarnya bisa saya tak hapus, cuman kok aku kurang damai waktu itu. Terus
waktu aku hampir memutuskan itu untuk mengganti nominalnya itu, di hati saya itu ngomongnya sampai 3 kali dan itu suaranya keras banget dan saya percaya itu suara Tuhan. Ngomongnya seperti ini, setialah dalam perkara-perkara kecil. Itu 1 kali. Saya pikir cuma biasa aja lah gitu kan, nggak apa-apa lah tak ganti gitu. Terus kedua kalinya, setialah dalam perkara-perkara kecil. Terus yang ketiga kalinya Tuhan tuh dedes, setialah dalam perkara-perkara kecil. Greg langsung, oke Tuhan, kalau ini memang yang Tuhan mau, nggak apa-apa aku rugi sekarang, nggak apa-apa wes. Aku menabur yang baik dulu, aku nggak tahu nuainya kapan, yang penting aku nabur yang baik dulu. Akhirnya aku ganti uang itu, ya walaupun agak-agak sedih ya, apa ya, bukan karena nominalnya sih sebenarnya, cuman karena saya tuh sebel kenapa sampai ada hal yang selisih gitu loh. Nah setelah itu kan saya pulang ke kos, biasanya kalau ada sesuatu yang nggak beres itu saya pulang kos tuh nangis gitu kan, nangis terus saya renung ke Tuhan, saya bilang, Tuhan kok bisa sih sampai kejadian kayak gini, padahal kesalahanku dulu tahun 2020 itu sudah cukup gitu loh, kenapa kok sampai sekarang aku mengulang lagi kesalahan yang sama walaupun nominalnya sedikit. Tapi perbedaannya pada tahun 2020 aku jauh lebih stres, jauh kayak gampang terombang-ambing, tapi di tahun ini puji Tuhan aku lebih tenang gitu. Dan di sini aku tuh belajar, teman-teman, dan aku ingin membagikan ini. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin dengar suara Tuhan, nggak peduli gimana pun badainya kita, apapun permasalahan kita, seberapa ribut pun anginnya yang menghadang kita, kalau kita memilih untuk tenang, kita lo bisa dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa tuh kita tuh bisa dengar. Sebenarnya kan simpelnya kan ngomong gini, nak tenang oh, papa itu pingin dengar suara kamu. Papa itu pingin kamu tuh ngomong dengan jelas, kamu tuh maunya apa, jangan sampai gopo. Papa juga pingin ngomong sama kamu, gitu. Terus yang kedua itu saya belajar dari apa yang saya alamin ini, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Katakanlah kayak aku tiba-tiba nantinya ganti nominal itu tadi, itu kan sama saja kayak tindakan kecil dari korupsi kan. Kalau katakanlah aku melakukan itu berarti kan itu kan keputusanku. Iblis itu kan cuma mengacaukan pikiran kita kan. Dan yang memutuskan pada akhirnya akan jatuh ke dalam dosa itu adalah kita sendiri. Jadi buat teman-teman, perkuat iman kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan itu benar-benar nyata, firman Tuhan itu benar-benar hidup, dan Tuhan itu benar-benar hidup. Jadi nggak peduli apapun yang sedang kalian alami, kalau kalian milih tenang, kalau kalian milih cerita sama Tuhan, Tuhan itu pasti turun tangan. Dan ya walaupun kita menuainya nggak tahu, tapi yang pasti kita menabur yang baik dulu. Ya begitu sih guys ceritanya. Oke, thank you Elsa sharingnya. Nah, aku pernah baca satu buku, yaitu adalah bukunya Jerry Savelle. If Satan can steal your joy, he can keep your goods. Jadi hamba Tuhan Jerry Savelle ini dia lagi renovasi rumah, kemudian rumahnya itu akhirnya dia bilang ada satu pohon itu, kalau di luar negeri kalau motong pohon itu kan enggak gratis, perlu biaya yang sangat besar. Kurang lebih kayak $5.000 kalau nggak salah untuk motong pohon itu. Kemudian si Jerry Savelle bilang, oh nggak usah pohon itu biarin aja, ngomong ke tukangnya kayak gitu. Sampai akhirnya ditinggal, rumah itu ternyata, loh ya apa kadung tak potong, ternyata sama tukangnya tetap dipotong. Nah kemudian si Jerry Savelle bilang, loh ya apa sih, loh ini kan sebenarnya kan aku sudah bilang enggak gitu loh, dan memang enggak ada surat tugas untuk bolehkan motong si pohon itu. Tapi akhirnya Jerry Savelle tuh tahu, oh ini setan. Kamu mau coba ambil sukacitaku ya. Sama seperti kayak ceritanya Elsa tadi. Oh kamu berusaha ngambil sukacitaku ya, dengan kamu ngambil berapa rupiah, entah itu 30.000 atau 50.000 atau berapa yang tadi dibilang untuk beli nasi padang. Nah, tapi bukan masalah jumlahnya.
Tapi itu yang berusaha untuk diambil oleh iblis. Demikian juga aku dan Cia pernah juga waktu itu mau swab ke Bandung, mau ke Jakarta, kita mau liburan ke sana. Sampai suatu saat swabnya itu kan saya sudah siapkan swabnya, saya hasilnya positif, saya hasilnya negatif, Cia hasilnya positif. Cianya nangis-nangis dan lain sebagainya. Saya lihat kenapa positif. Saya sudah kaget. Loh, kok bisa positif? Kenapa? Lalu katanya ya enggak tahu, ini hasilnya positif. Nah, akhirnya kita harus tes lagi kan untuk Cia. Nah, tesnya ini biayanya lebih besar. Kemudian Cia itu juga ingat dengan khotbahnya ceritanya si Jerry Sofel ini. Kemudian Cia bilang, "Enggak ya, kamu harus kembalikan ya setan." Karena ada tertulis seperti ini di Amsal. Kita lihat di Amsal. Mana Amsal? Nah, Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, harus ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Jadi, yang dilakukan Cia adalah, biayanya swabnya itu kalau nggak salah 250 ya. Ya, karena waktu itu saya bayar 250 kalau nggak salah. 250. Cia bilang, "Enggak ya, kamu kembalikan ya. Ini 250 sama yang kemarin, hasil swab yang kemarin. Kamu kembalikan, dikali sama Cia. 250 dikali 7." Jadi, kita tahu ya, di sini dikatakan pencuri itu bukan pencuri manusia, tapi dikatakan pencuri yang suka mencuri, membunuh dan membinasakan adalah iblis. Ini berusaha diambil iblis adalah keuangan kita. Ini berusaha diambil iblis adalah sukacita kita, berusaha diambil. Lalu akhirnya Cia dikalikan, Cia deklarasikan, dalam nama Yesus kembalikan 7 kali lipat. Uangnya ini dikali 7 kali lipat. Dan meskipun sepertinya seakan seperti kayak belum kok dan lain sebagainya, tapi betapa luar biasanya Tuhan itu kembalikan. Mungkin Cia enggak tahu, tapi saya ini kan ada Tokopedia, dan puji Tuhan banyak setelah saya itu pulang dari Bandung, seperti mungkin banyak yang tahu ya, kalau pulang dari liburan pasti uangnya sudah menipis. Tapi enggak, kemudian saya dapat banyak orderan, sampai akhirnya saya bisa juga berangkat ke Banyuwangi juga sama teman-teman JG. Jadi ketika seperti itu, jangan kita ikut terpancing. Nah, seperti kayak Elsa seperti ini, jangan terpancing. Minta 7 kali lipat, kembalikan ya. Kamu ya, CNAE ya, kamu ngambil jatah nasi padangku. 7 kali lipat, aku minta nasi padang 7 kali makan. Mintalah seperti kayak gitu. Karena apabila seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Jadi yang dilakukan oleh setan iblis itu bukan karena dia kepingin beli nasi padang juga, bukan. Tapi nafsunya adalah untuk dia paling tidak suka kalau misalkan anak-anak Tuhan itu bersuka cita, anak-anak Tuhan diberkati, dia tidak pernah suka. Ingat cerita Ayub? Kenapa kok setan tiba-tiba datang ke Ayub? Karena dia tidak suka Ayub itu berkenan di hatinya Tuhan. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar 7 kali lipat. Yaitu dengan kita deklarasikan. Kita sukacita kita tidak diambil. Seperti khotbahnya si Jerry Sofel. If Satan can steal your joy, he can keep your goods. Diminta 7 kali lipat. Minta 30.000 kali 7 kali lipat. Berapa misalkan, atau nasi padangnya beli di mana kan tergantung. Kan tak 7 kali lipat. Tuhan pasti setan kembalikan. Setan harus kembalikan. Bahkan minta lebih daripada itu. Bukan cuma sekedar uang, minta pemulihan keluarga. Minta pemulihan untuk orang-orang sekitar kita. Minta untuk, kenapa kok kita ini seakan-akan kok jadi aku minta ambek setan bukan kita minta ke setan, tapi kita minta dia harus kembalikan semua rampasannya dia. Setiap keluarga yang belum kenal Tuhan, minta 7 kali lipat dikembalikan. Kesembuhan, mungkin ada saudara kita yang lagi enggak enak badan, minta 7 kali lipat. Karena sebenarnya kita ini sudah sembuh, tapi setan berusaha untuk nampaknya kita ini sakit. Oke? Ada lagi yang mau sharing? Enggak, ya kemudian akhirnya sudah negatif. Tapi saya ada itu, hasilnya yang positif. Kalau Cia macam-macam saya push. Ada yang mau share? Mungkin mau share? Nah. Oke, kalau gitu. Nah,
Oke, kalau nggak ada, kita ada yang berulang tahun. Waktu lalu sih, yaitu Ko Andrew. Happy birthday. Oke, teman-teman semua, kita arahkan tangan kita ya ke Ko Andrew. Sebelum nanti akhirnya kita juga akan berdoa dan kita akan mendeklarasikan firman. Jadi kita doakan Ko Andrew, kita deklarasikan firman, kemudian kita akan doakan Ming Ming. Kita akan doakan Ming Ming, Ming Ming akan ada di sini, nanti akan kita doakan. Ayo guys, kita ambil beban untuk Ming Ming. Seperti tadi kayak yang tak bilang, apapun yang kita punya saat ini, kita punya kita bisa berdoa kan? Itu yang kita punya kan. Pastor Philip bilang gini, setidaknya orang itu punya satu talenta, yaitu hubungan dengan Tuhan, yaitu adalah kemampuan kita untuk berdoa. Ayo, yang kita miliki apa di tangan kita untuk kita bisa berdoa. Ya, ayo kita doakan untuk Ming Ming juga nanti. Oke, silakan Ko Peter doakan. Ya, sih habis ini sih. Nanti tak panggilin loh. Ya. Teko kono tak teko rene. Ya wis, kita arahkan tangan ke Andrew ya. Wis loh, jelas sini aja. Mari kita sama-sama berdoa. Kira pasyarada palarada pasyekere deke parada bayarada kasyanda bayarada kapayarada masyikiri dede. Kira balarana masyekere de perada kapayarada kapasada. Kira namalarana masyara. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Andrew yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau telah menambahkan Tuhan umurnya 1 tahun lagi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Andrew Tuhan boleh mengenalmu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa ada Tuhan di dalam kehidupan Andrew ya Tuhan. Engkau telah memberkati dia Tuhan dengan segala berkat-berkat rohani Tuhan yang di surga ya Tuhan. Dan Engkau telah Tuhan mengaruniakan kepadanya ya Tuhan segala sesuatu yang baik Tuhan untuk hidup yang kudus ya Tuhan, hidup yang berkemenangan, hidup yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan hormat ada di tangan kirinya ya Tuhan. Segala apa yang dikerjakannya Tuhan Engkau perbuat berhasil ya Tuhan. Engkau yang menuntun Tuhan Andrew Tuhan lebih lagi setiap hari Tuhan boleh berjalan Tuhan menurut tuntunan roh-Mu ya Tuhan, bukan menurut keinginan daging tetapi menurut keinginan roh. Andrew boleh dipakai Tuhan menjadi alat yang memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Memberkati kehidupannya, keluarganya ya Tuhan, dan juga rencana-rencana ke depannya ya Tuhan. Pasangan hidup, pekerjaan ya Tuhan. Engkau yang memberikan rencana yang terbaik Tuhan bagi Andrew Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, thank you. Oh ya, saya lupa kita berdoa untuk Yason ya, atau Rio, panggilannya Rio. Saya kesulitan kalau manggil namanya bahasa Inggris. Kita berdoa karena Yason sekarang keadaannya lagi nggak enak badannya. Oke, kita berdoa ya, kita arahkan tangan ke kamera. Ya Tuhan, berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ya Tuhan sakit penyakit Tuhan tidak pernah datangnya daripadamu Tuhan. Ya Tuhan saat ini kami tolak setiap bentuk sakit penyakit apapun yang ada dalam diri Yason. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami deklarasikan bahwa Yason saat ini sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya Yason telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan saat ini Tuhan Kau jamah Yason Tuhan. Terus setiap organ tubuhnya Tuhan yang saat ini sedang merasakan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus biar Tuhan kau basuh Tuhan, biar Tuhan kau bebat Tuhan setiap sakit penyakitnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Yason sudah sembuh. Setiap hal yang tidak kudus, setiap hal yang tidak ditanam oleh Bapa harus pergi di hadapan kekudusan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa kami cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan Yason Tuhan dengan tidur yang tenang Tuhan, kami juga berkati Yason Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oke,